Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi membahas makna Bukit Sion yang ke-30. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami, memelihara kami, melindungi kami, menyelamatkan kami Tuhan dari serang roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh maut dan roh maut, roh segala penyakit apapun termasuk roh COVID-19 dipatahkan kuasa dengan darah anak domba Allah dari Yesus Tuhan. Terima kasih atas tudung perlindungan darah Allah dari Yesus Tuhan yang melindungi kami dari sama-sama namanya. Pada malam hari ini kami butuh Allah Roh Kudus Tuhan untuk mengajari kami tentang makna Bukit Sion yang ke-30. Urapi setiap kami Tuhan, hamba-Mu dan menyampaikan makna Bukit Sion yang ke-30 dan urapi Bapak dan Ibu Saudaraku yang mendengarkan program ini, biarlah mendapat urapan yang baru, rema Tuhan mengenai makna Bukit Sion yang ke-30 ini. Urapi Tuhan dengan urapan dari tempat kematian Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam suara dia. Amin. Nah, kita akan membuka makna Bukit Sion yang ke-30. Yang ke-30 adalah Sion adalah tempat perhentian Allah. Jadi Sion adalah tempat perhentian Allah. Kita buka di Mazmur 132 ya. Mazmur 132 ayat 13 sampai 14. Mazmur 132 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi Sion ini jelas ada tempat yang diingini Tuhan, tempat kedudukannya dan tempat perhentiannya. Jadi Sion adalah tempat perhentian Allah. Ya, jadi makna ke-30 adalah tempat perhentian Allah. Apa yang dimaksud dengan tempat perhentian Allah ini? Jadi memang di sini diawali dengan waktu Raja Daud mengalahkan bangsa-bangsa, musuh-musuh di sekitar mereka yang tinggal di tanah perjanjian. Bangsa yang terakhir yang ditaklukkan adalah bangsa Yebus yang menduduki Bukit Sion. Akhirnya bangsa Israel melalui Daud bisa menaklukkan bangsa Yebus. Akhirnya Bukit Sion bisa dikuasai dan disitulah tabut pondok Daud didirikan ya. Jadi Sion itu adalah tempat yang benar-benar perhentian Allah. Kita buka coba di 2 Samuel 7 ayat 1 ya. 2 Samuel 7 ayat 1. 2 Samuel 7 ayat 1. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Jadi di sini ada kalimat frase Tuhan telah mengaruniakan keamanan. Jadi ini penting ya. Sion adalah tempat perhentian Allah. Kalau Sion adalah tempat perhentian Allah, Tuhan mengaruniakan apa? Keamanan pada kita. Ada amin, haleluya. Ya, kenapa? Karena keamanan itu sangat amat penting. Keselamatan, keamanan itu sangat penting. Karena itulah Allah kita yang suka memberikan keamanan, damai, sejahtera, melimpah-limpah keamanan dari Tuhan langsung. Karena Sion itu adalah tempat perhentian Allah. Jadi ada janji akan memberikan keamanan. Ya, ini Raja Daud mendapatkan keamanan ya. Dari Tuhan. Karena tempat perhentian Allah itu banyak arti maksudnya yang besarnya. Tempat perhentian ada tempat musisa, tempat kudus dan sebagainya. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami Sion adalah tempat perhentian Allah, tempat kekudusan Allah. Disitulah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada anak-anaknya. Jadi disitulah tempat kudusnya, tempat memuji Tuhan, semuanya. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kuasa, ada keamanan, ada damai sejahtera, ada kasih, ada semua buah-buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, ya, kesabaran, pengendalian diri dan lemah lembutan. Jadi itulah Sion itu ya, dikaruniakanlah kita keamanan ya. Ya, ayat terakhir kita buka di Ibrani 4 ayat 1 ya. Ibrani 4 ayat 1 bunyinya, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Artinya apa? Jangan sampai kita ketinggalan.
Jangan sampai kita ketinggalan. Makanya kalau kita rencana hidup bersama Tuhan 144.000 orang bersama keluarga kita, istri kita atau suami kita, bersama kita mau bersama-sama Tuhan di Bukit Sion, itu benar-benar kita harus memahami bahwa Bukit Sion itu adalah tempat-tempat Allah, tempat keperhentian Allah yang diingininya. Ya, Tuhan akan mengaruniakan keamanan, bisa dikaruniakan apa lagi? Hal-hal yang berhubungan yang Tuhan kehendaki, ya, perlindungan, keselamatan, pertolongan, kekuatan, kesembuhan, kesehatan, ya, sukacita, ya. Jadi di sini kita harus mulai bahwa jangan sampai dianggap ketinggalan. Kalau kita ketinggalan berarti kita tidak mau menjadi sama seperti Kristus. Kita menjadi satu dengan yang bukan Kristus, yaitu dunia. Karena beda, ya. Kalau Kristus itu benar-benar yang diutus, yang diurapi. Artinya kita pentak terus diurapi Tuhan supaya tubuh jiwa roh kita ini benar-benar sudah dilahirkan dari Sion, Ruang Maha Kudus. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kepadamu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada sudah ada terjadi dalam manusia. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, bahwa Sion adalah tempat keinginanmu Tuhan, tempat kedudukanmu, tempat perhentianmu, kekal selamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk janjimu yang baik, yang pasti akan menggenapi Tuhan segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk Bukit Sion, tentang Tuhan tempat Sion adalah tempat perhentian Tuhan, tempat perhentian Allah. Itulah Tuhan yang senang di Bukit Sion. Dan kami orang-orang Maha Kudus-Mu Tuhan mau berubah Tuhan. Kami yang mungkin baru tahu konsep Sion adalah rumah Maha Kudus, kami berubah tidak mau hidup dalam dosa, tidak mau kompromi dunia, tidak mau kompromi kedagingan. Kami mau hidup kekudusan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berkati kami tidur, berikan tidur yang nyenyak, bangun besok pagi dengan jam 4 jam 5 dengan tubuh disegarkan untuk saat teduh. Kami berdoa Tuhan Allah Roh Kudus menguasai Tuhan semuanya dengan arah pembala dari Yesus Tuhan. Kami berdoa segala roh jahat, roh kematian, dunia roh mati, roh sadar sih guna rahmat dan kebenaran Tuhan, segala penyakit apapun termasuk roh penyakit COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan darah Allah dari Yesus Tuhan, dipatahkan kuasanya darah Allah Yesus Tuhan, darah Allah Yesus Tuhan tidak terjadi pada kami Tuhan di sini anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur bagimu dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian malam ini, sampai ketemu besok dengan makna Bukit Sion yang ke-31. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati.